pemerintah Hindia Belanda itu untuk mencari suaka atau tempat baru lagi. Nah, kebetulan mereka dapat di sini. Ya, ini adalah tetua kedua. Tapi sebelum ditempatkan di sini tuh mereka mendapatkan tempat itu di Kembang Kuning. Kebetulan untuk kita ini di Pandian khususnya tidak ada. Jadi kemarin kalau ada tamu dari luar negeri, khususnya itu mancanegara itu, kami memang mengundang, nggak apa-apa kan, ini kan masih wilayah Peneleh. Meskipun mereka nggak kunjungi, itu ada yang Ini sekarang di depan itu halaman depan, ini adalah halaman tamu, ruang tamu. Lalu sebelah kanan halamannya itu cuma satu. Itu kita ada kegiatan di atraksi budaya di tanah Jawa ya, kayak itu main sepak bola api itu di makam sana di pojok. Ada juga kegiatan-kegiatan yang sekarang masih berjalan itu ya. Peneleh merupakan sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Kelurahan Peneleh dijuluki Kampung Bapak Bangsa karena setidaknya ada 3 pahlawan yang tinggal, besar, dan lahir di kampung ini. Salah satu keunikan kampung ini adalah terdapat makam yang menyatu dengan pemukiman warga. Peneleh memiliki potensi wisata berbasis ekologi karena terdapat makam Eropa tertua kedua di Surabaya. Makam ini disebut-sebut sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1847 dengan luas kurang lebih 4 hektar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin, biasa dipanggil dengan nama Ainul. Saya perwakilan dari Pok Darwis Peneleh. Bukan makamnya orang Belanda, makam Eropa. Karena yang dimakamkan di sini bukan orang Belanda aja. Ada orang Inggris, ada orang Prancis, dan juga ada orang Jerman, bahkan ada orang Jepang juga. Makam dari PJ Beberes, beliau ini adalah wakil Mahkamah Agung dan juga pernah menjadi gubernur di Sulawesi dan juga pernah menjabat sebagai residen Surabaya juga. Terus juga ada makam dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-47 yaitu Pieter Merkus gitu, dan juga ada juga makam suster pendiri dari sekolah yang sekarang itu Santa Maria. Seperti itu. Ya, diceritakan itu ada yang sempat memang dipindahkan, itu juga memang ada seperti itu, karena kan waktu itu kan zaman perang kan mereka takut mungkin makam dari keluarganya itu takut dijarah atau apa seperti itu, jadi akhirnya ada yang dipindahkan. Bukan kosong sih, karena ini makam ini itu berbentuk ruangan, jadi dibentuk seperti ruangan kayak bunker gitu, dibikin kayak storage, tempat untuk penyimpanan itu. Jadi makam ini itu adalah makam Eropa modern di zamannya, karena sistemnya di sini tuh
ada yang menggunakan sistem yang seperti disimpan storage itu, seperti yang makam ini itu mereka makamnya tersusun seperti itu. Terus ada yang makam yang memang ditanam itu ada di sebelah sana. Nah, makanya kenapa kalau ini misalkan dibuka atau dibongkar pasti kosong, kelihatan kosong, karena ya memang ukurannya itu memang dalam, kurang lebih ada yang 2 meter kedalamannya. Perbedaannya kalau yang dikasih atap itu mereka udah akulturasi budaya, makanya kan ada ornamen, ada yang sebagian ornamennya ornamen Jawa kayak seperti itu kan, kebanyakan rumah orang Jawa kan pasti ada yang seperti itu di batu-batu. Mungkin mereka melihatnya terlihat mewah dan bagus gitu loh, elegan, indah, jadi akhirnya mereka aplikasikan ke makamnya seperti itu. Jadi pada zaman dulu itu orang-orang Eropa, khususnya orang Belanda yang ada di Indonesia itu, mereka kalau menunjukkan strata atau kelasnya mereka itu bukan dari bentuk rumahnya, tapi dari kemewahan makamnya mereka. Makanya kenapa mereka berlomba makamnya sebagus dan sebesar mungkin. Semakin besar dan semakin bagus, terutama kayak dari batu-batuannya ini juga kan pasti udah kelihatan lah mahal seperti itu. Faktanya, makam ini adalah makam tertua kedua yang ada di Surabaya. Sebelum makam ini ada, terdapat makam Eropa tertua pertama yang terletak di Kota Lama, Surabaya. Namun, untuk ukuran makam Peneleh jauh lebih luas dibandingkan makam tertua pertama, yaitu sekitar 4,5 hektar dengan kapasitas kurang lebih 3.500 mayat. Selain makam Eropa tertua kedua di Surabaya, terdapat salah satu bangunan bersejarah yang menjadi kebanggaan Kampung Peneleh, yaitu rumah kelahiran Bapak Proklamator Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno. Rumah ini yang kemudian menjadi bukti bahwa Bapak Soekarno sebenarnya lahir di Surabaya dan bukan di Blitar. Saya Pak Agatha, selaku edukator di Museum Rumah Kelahiran Bung Karno. Ya, karena rumah ini kan rumah kelahiran Bapak Proklamator Pak Soekarno, dan dengan diresmikannya museum ini sekaligus menegaskan bahwa selama ini kan banyak yang mengira kalau Pak Soekarno itu lahirnya di Blitar, tapi ternyata Pak Soekarno asli area Surabaya karena beliau lahir di rumah ini pada tanggal 6 Juni 1901. Ya, karena rumah kelahiran Bung Karno ini kan dikelola oleh Disbud Porapar ya, Kota Surabaya. Jadi di bawah naungan Pemkot Surabaya. Jadi kita ada di bawah UPTD, Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya. Kalau untuk koleksi di sini nggak ada ya, karena Pak Soekarno kan di sini diceritakan cuman sampai usia 6 bulan aja. Jadi memang di sini karena nggak ada koleksi original dari Pak Soekarno, makanya museumnya didesain semenarik mungkin dengan digital dan animasi. Iya, jadi kalau orang tuanya kan tinggal di sini kurang lebih 3 tahun. Cuman Pak Karnonya sendiri waktu lahir sampai usia 6 bulan harus pindah karena ngikutin tugas kerja ayahnya sebagai guru. Waktu itu dipindah di daerah Pelosok Jombang. Jadi setelah itu baru dia harus ke sini yang di kos-kosan itu di usia remaja, pada saat usia SMA ya, karena beliau sekolahnya di Bogor Burger School yang sekarang jadi kantor pos Kebon Rojo. Ya, faktanya bahwa rumah ini waktu orang tuanya Pak Karno tinggal di sini itu statusnya beliau cuma nyewa atau ngontrak. Jadi setelah Pak Karno dan keluarganya pindah, rumah ini beberapa kali berpindah pemilikan. Baru sekitar tahun 2019 atau 2020 diakuisisi oleh pemerintah kota untuk dijadikan destinasi wisata.
Yang di depan ini sejarahnya juga. Ya, sejarah histori singkat dari Pak Soekarno dan keluarganya sampai Pak Soekarno waktu kembali ke Surabaya karena sekolah di APS, ceritanya di situ. Ini ngekos di rumahnya Pak Cokro Aminoto. Iya, tapi garis besarnya sih kondisinya seperti ini. Cuman karena waktu itu kan statusnya kan nyewa kan beliaunya kan. Jadi waktu beberapa kali berpindah pemilikan itu ada sedikit perbaikan ya, renovasi meskipun nggak merubah sebagian hitam. Kamar ini, ya, di kamar ini. Makanya kenapa kamar ini, ruang ini disebut ruang Kusno karena Pak Soekarno kan layaknya di sini. Oh, Kusno itu Selama layaknya Pak Soekarno. Ya, karena budaya orang Jawa itu kan kayak gitu kan. Kalau Kusno itu diceritakan waktu kecil sering sakit-sakitan. Nah, karena sampai sekarang pun kan banyak yang seperti itu juga. Orang Jawa kan kalau anak sering sakit-sakitan dianggap kakutan jeneng ya kalau orang Jawa. Pemikirannya kan seperti itu. Makanya diadakan syukuran, diganti nama menjadi Soekarno dengan harapan Soekarno memiliki kehidupan lebih baik dari sebelumnya. Waktu kecil ya. Di usia kurang lebih 5 tahunan waktu tinggal di Tulungagung di rumah kakeknya. Jadi udah lagi 9 ya. Sudah waktu 6 bulan kan pindah-pindah, ikut tugas orang tuanya, sempat ke Jombang, ke Sidoarjo, ke Mojokerto, sempat kecilnya ikut kakeknya juga karena sakit di Tulungagung. Baru orang tuanya itu lama tinggal, menetapnya di militer. Makanya mungkin dari itu banyak persepsi dikira kalau Pak Soekarno itu asli militer karena paling lama tinggalnya di militer orang tuanya. Tahun 1964 dalam pidato penerimaan gelar Dr. Honoris Causa Ilmu Sejarah dari Universitas Pajajaran, Soekarno dengan tegas menyatakan bahwa ia lahir di Surabaya. Pernyataan itulah yang membuat pemerintah setempat mengakuisisi rumah kelahiran Soekarno dan menjadikannya museum. Tak jauh dari sana, di kediaman Hos Cokro Aminoto, Soekarno muda pernah tinggal sebagai penyewa selama masa sekolahnya di HBS. Di rumah itu, ia tidak hanya menemukan tempat berteduh, tetapi juga menimba ilmu dan inspirasi dari sosok Cokro Aminoto, yang kelak membentuk pandangannya tentang perjuangan bangsa. Dari jalanan Peneleh inilah, Soekarno menangkap kaki langkah pertamanya menuju panggung besar Indonesia. Wilayah sini Muhammadiyah cabang sedangkan perkembangan hal-hal yang dilakukan Muhammadiyah di sini yang banyak di ranking Surabaya, ranking cabang karena memang tertua itu di Surabaya. Dinding toko ini dihiasi oleh foto-foto ketua pimpinan pusat Muhammadiyah dari masa ke masa, menunjukkan keterkaitan erat dengan organisasi ini. Foto-foto tersebut tidak hanya sekedar hiasan, tapi juga simbol dari dedikasi toko ini dalam mendukung misi Muhammadiyah untuk menyebarkan ajaran agama Islam yang progresif dan modern. Rumah ini adalah rumah paling bersejarah karena
Dari sinilah ide-ide bangsa ini dimulai ketika Pak Cokro menjadi pemimpin Syarikat Islam. Pergerakannya banyak dilakukan di rumah ini, termasuk murid-muridnya belajar tentang wawasan politik dan lain-lain itu dari rumah ini, sehingga rumah ini banyak kegiatan bersejarah yang tercipta, sehingga Wali Kota Surabaya Ibu Risma tahun 2016 dijadikan museum agar bisa mengedukasi dan menginspirasi warga Surabaya. Beliau adalah pemimpin Syarikat Islam. Ya, pemimpin. Pendirinya Haji Samanudi. Beliau pemimpinnya. Hubungannya selain guru dan murid, beliau juga ayah mertua dan anak menantu. Jadi Pak Soekarno itu menikah dengan anak pertamanya Pak Cokro, istri pertamanya Pak Soekarno. Iya. Iya, betul, dititipkan ayah ibunya ke Pak Cokro, jadi di sini agar bisa dibimbing secara pendidikan formal maupun non formal. Jadi sebenarnya Pak Cokro ini sudah ada hubungan dengan bapaknya. Betul, iya, ayahnya kenal dengan Pak Cokro. Yang tinggal di sini banyak keluarganya Pak Cokro, anak istrinya di sini, murid-muridnya juga tinggal di sini. Itu sampai ke Pak Soekarno. Pak Soekarno sampai beliau lulus HBS atau lulus SMA. SMA di sini. Iya. Setelah itu ke Bandung. Kalau peninggalan tidak ada. Iya. Di sini cuma rumahnya aja yang asli. Dari dulu betul. Iya, dari dulu segini. Kamarnya di atas. Ya. Kalau di sebelah situ kamarnya Pak Cokro sama istrinya. Kalau anak-anaknya di sebelah sini, yang ngekos di atas. Dari depan sini, ini kamar, belakangnya juga kamar. Untuk anak-anaknya yang ngekos di atas. Jadi sebenarnya rumah ini rumahnya Pak Ruslan Abdul Ghani. Jadi tidak ada yang tahu dijual atau diberikan ke Pak Cokro, tapi yang jelas memang atas namanya Pak Cokro. Jadi sebenarnya rumahnya Pak Ruslan Abdul Ghani, sahabat. Pak Ruslan tokoh di era Pak Cokro juga, pernah jadi menteri juga. Tapi tidak ikut saya. Enggak. Yang di bagian itu satu aslinya ya? Enggak, itu contoh. Ya, contoh. Itu kalau yang di belakang seragamnya Pak Soekarno ketika bersekolah di HBS. Kalau yang di tengah itu Pak Cokro ketika menghadiri acara formal. Dari situ tuh ada semuanya. Tidak ada, yang direnovasi cuma lantai sama atapnya saja. Kalau tembok-temboknya masih sama. Ya, oke. Iya.